Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah berikan kepada kita taufik untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa istiqamah dan penuh semangat di dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan dan curahkan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk segenap keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in dan juga kepada umatnya termasuk kita dan umatnya yang lain hingga hari kiamat nanti. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, insyaallah pagi ini kita akan kembali lanjutkan tadabbur Al-Quran, memasuki pembahasan surat An-Nahl dari ayat 55 sampai ayat 64. Allah fiki jazakillah khairan. Semoga Allah membalas setiap huruf yang telah dibacakan dengan pahala berlipat ganda. Amin. Dan untuk kita semua yang telah mendengarkan, biiznillahi Allah berikan pahala yang sama dengan yang membacanya tadi, insya Allah. Baiklah Bapak dan Ibu, kembali kita ke awal halaman. Kita ulangi surat An-Nahl ayat 55 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat di tadabbur kita di akhir pekan yang lalu di ayat 53 ya. Uh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa-apa yang ada denganmu dan apa-apa yang ada denganmu ya, min ni'matin dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi dan apa-apa yang ada denganmu dari nikmat-nikmat, faminallah, maka semua itu adalah asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang ada pada dirimu dari berupa nikmat ya, semua yang Allah berikan kepada kita baik dalam tubuh kita ya, anggota badan kita dan juga rezeki yang kita nikmati, maka semua itu dari Allah, kata Allah. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan kemudian apabila menimpa kalian kemudaratan, maka kepadanya lah kalian meminta pertolongan. Ini sebetulnya ya, kalau saya pahami semacam sindiran sebetulnya ya. Semacam sindiran kepada orang-orang yang kafir ya. Semua nikmat yang engkau nikmati dalam hidupmu semua berasal dari Allah padahal begitu ya. Ya, tapi kalian tidak mengakuinya, tidak mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah, di mana kalian tidak mau menyembahnya, mentauhidkannya, mengagungkannya, mengikuti syariatnya. Namun, thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Tapi ketika menimpa kalian kemudaratan, maka lalu kepadanya kalian memohon. Inilah watak manusia, wataknya orang-orang musyrik atau orang kufar ya, yang ketika berbicara soal kenikmatan, mereka tidak mengakui itu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua nikmat itu, kata Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tetapi begitu menimpa mereka musibah, kemudaratan, keburukan, lalu mereka memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana kemudian kata Allah di ayat berikutnya, "Tsumma idza kashafad dzurru 'ankum." Lalu kemudian jika apabila idza kasyafad durra, apabila dia yaitu Allah Subhanahu wa taala Tuhan itu menghilangkan, menyingkap ya atau menghilangkan ya, menghilangkan kemudaratan tersebut, mengangkatnya, menjauhkannya daripada kalian, idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Lalu tiba-tiba ya, fariqum minkum, segolongan di antara kalian, bi rabbihim, dengan Tuhan mereka kembali yusyrikun, kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ya ada standar ganda dalam kehidupan orang-orang musyrik ini ya. Ketika bicara nikmat, mereka tidak mengakui itu dari Allah. Tapi begitu ada mudarat, ya musibah, keburukan, penderitaan, mereka kemudian kembali kepada Allah, mengakui ketuhanan Allah dan meminta kepadanya supaya diangkat dari mereka mudarat tersebut. Dan ketika telah diangkat, apa yang terjadi? Idza fariqum minkum birabbihim yusyrikun. Tiba-tiba segolongan ya, segolongan besar di antara kalian dengan Tuhannya kembali mempersekutukannya. Kemudian di ayat yang berikutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah yang kita tadaburi pagi ini, kemudian Allah mengatakan setelah mengungkap, menjelaskan, menggambarkan bagaimana sifat dan karakter orang-orang musyrikin ini, yang intinya adalah mereka mempersekutukan Allah. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari beberapa tadabbur kita sejak awal ya, mungkin bisa kita pahami ternyata orang-orang Arab Makkah itu, Quraisy itu bukanlah kategori eh, ateis sejati ya, ateis yang dalam artian tidak percaya Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Namun yang salah dari mereka adalah yang batil dari mereka adalah mereka mempersekutukan Tuhan tersebut dengan hal-hal yang batil ya, hal-hal yang tidak ada hubungan sekali sama sekali yang tidak tidak hak ya, dengan sesuatu yang notabene-nya adalah makhluk bagi Allah juga ya, yang tidak memiliki daya dan upaya. Nah, buktinya mereka ketika ditimpa mudarat, mereka kembali kepada Tuhan, mengakui Tuhan, tapi begitu dapat nikmat, maka kemudian mereka mempersekutukan Allah kembali. Jadi yang batil dari perbuatan mereka itu adalah mempersekutukan Allah. Maka kata Allah liyakfuru bima atainahum. Maka liyakfuru bima atainahum kalau diartikan secara terlek ini malah perintah ya. Hendaklah mereka kafir dengan apa-apa yang kami berikan kepada mereka yaitu berupa wahyu-wahyu Al-Qur'an. Tapi tentu bukan maksudnya Allah memerintahkan mereka menjadi kafir. Ya, di sini semacam menyindir ya, menyindir atau bahasa gaulnya ngenyek gitu ya. Hendaklah mereka kafir dengan apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka. Atau di sini kita lihat terjemahannya, biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Ya, kalau bahasa Jawanya karet mereka lah gitu ya. Suka-suka mereka, terserah ya, mau kafir silahkan. Hendaklah mereka kafir atau biarlah mereka menjadi kafir dengan apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka. Ya, apa-apa di sini maksudnya bisa jadi nikmat, kenikmatan, berbagai macam bentuk karunia dari Allah atau juga bisa diartikan kafir terhadap apa-apa yang diturunkan kepada mereka berupa wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'anul Karim. Maka silahkan saja, biarlah mereka kafir dengan apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka ya atau mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, fatamatta'u dan bersenang-senanglah. Jadi ini perintah maksudnya menyindir ya, fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Maka silahkan bersenang-senang, fasawfa ta'lamun, maka sesungguhnya kalian akan mengetahui tidak lama lagi apa akibat dari perbuatan-perbuatan kalian ya, kekufuran dan kekafiran kalian, tindakan kalian mengikuti kebodohan dan mengikuti hawa nafsu, fasawfa ta'lamun. Maka tidak lama lagi kalian akan mengetahui akibat dari tindakan kalian tersebut. Jadi silahkan kafir, silahkan mengingkari nikmat yang telah Allah berikan dan bersenang-senanglah. Ya, nikmati kehidupan dunia sebagaimana yang kalian inginkan, tapi ingat fasaufa ta'lamun. Kalian akan segera mengetahui akibatnya. Ya, ini tentu wa'id ya, wa'id artinya ancaman Allah kepada orang-orang yang musyrikin, orang-orang kufar. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat yang berikutnya kembali ya, ini memang ceritanya tidak tidak berujung berakhir ya. Ya, maksudnya apa? Ya, kalau kita pahami tadi berarti telah selesai, Allah sudah nggak mau tahu ya. Udah masa bodoh nggak mau cerita lagi tentang orang-orang kafir, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak karena memang tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an ini agar bisa menjadi pedoman, agar bisa menjadi pedoman, hikmah dan mauizah yang berkesinambungan ya, agar kita selalu awas, selalu aware dengan sifat-sifat dan bentuk-bentuk kemusyrikan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, terutama pada zaman dulu
di saat Nabi mendakwahi orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Allah jelaskan lagi bagaimana bentuk perbuatan mereka di dalam mempersekutukan Allah. Kata Allah di sini wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Dan mereka adalah orang-orang musyrikin tadi menjadikan ya lima la ya'lamuna untuk apa-apa yang tidak mereka ketahui ya untuk berhala-berhala di sini maksudnya apa-apa itu adalah berhala-berhala yang tiada mengetahui apanya kekuasaannya. Mereka tidak mengetahui sebetulnya Tuhan-Tuhan yang mereka buat itu, patung-patung, berhala-berhala yang mereka buat dan mereka namakan dengan nama-namanya itu sesungguhnya mereka tidak yakin, tidak mengetahui ya eh, apakah betul Tuhan yang mereka sembah itu, yang mereka persekutukan dengannya Allah itu betul-betul memiliki kekuatan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Jadi Allah mengatakan di sini dan mereka menjadikan untuk apa-apa dalam kurung adalah berhala-berhala ya la ya'lamun untuk apa-apa yang tidak mereka ketahui kekuasaannya. Apa yang mereka jadikan? Nasiban. Ya, mereka jadikan untuk mereka bagian dari mimma razaqnahum. Bagian daripada apa-apa yang kami berikan kepada mereka berupa rezeki. Jadi maksudnya di sini Bapak dan Ibu, orang-orang musyrikin itu dan juga orang-orang musyrikin hari ini ya di agama-agama yang kita ketahui para penyembah berhala, pemberi sesajen. Mereka menjadikan untuk Tuhan-Tuhan yang sebetulnya mereka pun tidak mengetahui, tidak meyakini sepenuhnya akan kekuasaannya. Mereka menjadikan untuk Tuhan-Tuhan mereka itu bagian-bagian yang mereka ambil dari apa-apa yang direzekikan oleh Allah untuk mereka. Kan lucu ya. Yang memberi rezeki adalah Allah, yang memberikan karunia adalah Allah, yang memberikan mereka makan, minum, binatang ternak, tumbuhan, pertanian, itu Allah. Ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, mereka bisa jadi memaklumi itu, memahami itu, tapi anehnya mereka mengambil apa yang diberikan oleh Allah, yang mereka akui itu pemberian Allah, lalu diberikan kepada apa-apa yang tidak mereka ketahui kekuasaannya. Inilah sebuah kejahiliahan ya, kebodohan. Ya, dia mempersembahkan sesuatu yang diberikan orang lain ya atau zat yang lain, dia berikan kepada eh, Tuhan-Tuhan yang mereka buat sendiri, yang tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan manfaat dan untuk menolak mudarat. Jadi ini juga seperti sindiran Bapak Ibu ya, sindiran menyatakan bagaimana kebodohan orang-orang musyrik. Mereka mengambil nikmat Allah yang diberikan rezeki oleh Allah, mereka berikan bagian dari rezeki itu untuk berhala-berhala mereka. Tallahi demi Allah kata Allah di sini. Tallahi demi Allah la tus'alunna amma kuntum taftarun. Sungguh kalian ya wahai orang-orang musyrikin la tus'alunna kalian akan ditanya amma kuntum taftarun atas apa-apa yang dulu di dunia kalian mengada-ada ya kalian ngarang-ngarang mengada-ada bikin-bikin Tuhan yang nyeleneh gitu ya yang tidak ada sama sekali hujjah yang benar atas perbuatan kalian tersebut jadi semua itu nanti akan ditanya kenapa dulu kalian di dunia membuat patung Latta, Manata dan Uzza ini dan itu ya kenapa kalian menyembah Tuhan ini dan Tuhan itu ya sementara kalian padahal mengetahui bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan segala isinya. Maka kata Allah, la tus'alunna amma kuntum taftarun. Kalian nanti akan ditanya atas apa-apa yang dulu di dunia kalian mengada-ada. Kemudian di ayat berikutnya, ya Allah kembali jelaskan, terangkan apa bentuk kedunguan dan kejahilian orang-orang musyrikin ini ya. Mereka mengatakan wa yaj'aluna lillahil banati. Dan mereka juga, kalau tadi disebutkan mengambil bagian-bagian dari rezeki mereka, mungkin padi mereka, beras mereka, gandum mereka, daging dari binatang ternak yang mereka sembelih, yang semua itu pemberian Allah, mereka ambil, taruh di tempayan, lalu kasih di depan patungnya. Nah, ini sebuah kedunguan begitu ya. Mengambil rezeki dari Allah, tapi diberikan kepada sekutunya yang tidak memiliki kekuasaan apapun. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah tambahkan lagi menjelaskan bagaimana kejahilian mereka. Wa yaj'aluna lillahil banat. Dan mereka menjadikan untuk Allah itu memiliki anak-anak perempuan. Nah, ini
Mereka mengatakan Allah itu memiliki anak-anak perempuan. Siapa yang mereka maksud dengan al-banat atau anak perempuan di sini? Itu para malaikat. Mereka menganggap malaikat itu jenis kelaminnya perempuan. Dan mereka menganggap malaikat-malaikat itu adalah anak-anak putri-putrinya Allah. Nah, ini sebuah kedunguan lagi ya. Subhanah, maha suci Allah itu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah beranak dan tidak pula dia itu dilahirkan atau diperanakkan. Ya, Allah maha tunggal. Allah tidak butuh kepada istri, Allah tidak butuh kepada anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Namun orang-orang musyrikin ini wa yaj'aluna lillahil banat, mereka menjadikan bahwasanya bagi Allah itu ada anak-anak perempuan, yaitu para malaikat-malaikatnya. Begitu dalam dakwaan mereka, tapi Allah membantah di sini dengan mengatakan subhanahu, maha suci dia. Ya, maha suci Allah dari mempunyai baik banat maupun banin, baik anak laki-laki, ya, para putri-putri, gadis-gadis maupun bujang-bujang, anak-anak laki-laki. Ya. Nah, adapun bagi mereka, kalau bagi Allah mereka katakan Allah itu punya anak-anak perempuan, ya, dan maha suci Allah tersebut, walahum ma yashtahun. Adapun untuk mereka, orang-orang musyrikin itu mereka memberikan walahum ma yashtahun, artinya di sini apa? Mereka menisbahkan mereka memiliki atau mendapatkan apa-apa yang mereka suka. Apa maksudnya di sini apa-apa yang mereka suka, yaitu al-banin, anak-anak laki-laki. Jadi kalau anak-anak perempuan tuh kepunyaan Allah. Ya, maksudnya bukan anak-anak perempuan manusia. Kalau Allah itu punya anak-anak perempuan, itu para malaikat. Tapi kalau kita punya kita adalah anak laki-laki begitu. Ya, inilah kedunguan ya. Allah punya anak-anak perempuan, yaitu para malaikat. Adapun bagi mereka apa-apa yang mereka sukai. Apa yang mereka sukai di sini konteksnya adalah anak-anak laki-laki. Karena dulu memang orang-orang jahiliyah itu begitu menganggap memperoleh keturunan anak perempuan itu ada sesuatu yang aib besar ya. Sebuah eh, apa namanya aib besar bagi keluarga kalau seandainya mereka mendapatkan anak yang lahir dari istri mereka itu adalah anak-anak perempuan. Nah, itu aib, dah, malu yang sangat besar yang mereka tanggung kalau seandainya mereka mendapatkan anak perempuan. Nah, di sini jelaskan wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan apabila diberi kabar gembira salah seorang di antara mereka dengan anak perempuan, ya biasanya kan suami-suami memang tidak menghadiri istrinya melahirkan ya. Mungkin dia ada di luar kamar atau mungkin dia nongkrong-nongkrong di kedai, di warung. Istrinya melahirkan di tempat bersalin, lalu tiba-tiba datang seseorang mengabarkan, "Hai fulan, sesungguhnya anakmu telah lahir, istrimu telah melahirkan dan anaknya perempuan." Nah, di sini Allah jelaskan wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan apabila diberi kabar gembira salah seorang di antara mereka dengan anak perempuan, dengan kelahiran seorang bayi perempuan, apa yang terjadi pada diri mereka? Dhalla wajhuhu muswadda. Ya, tiba-tiba jadilah wajahnya itu hitam kelam, menahan malu, menahan marah, menahan emosi, ya, wa huwa qazim, dan dia dalam keadaan marah yang sangat, tetapi marahnya itu dia tahan. Saking dia menahan marah, mukanya hitam kelam atau merah, ya, membara, menahan marah, mendengar berita ternyata yang dilahirkan istrinya di rumah adalah seorang bayi perempuan. Nah, ini keburukan akhlak mereka dulu, ya, menganggap anak perempuan itu adalah aib, sebuah kejadian yang memalukan, ya. Padahal di satu sisi ya mereka tentu butuh kepada wanita. Kalau tidak, dengan siapa mereka menikah? Dengan siapa mereka ingin melampiaskan syahwatnya? Ini kan sebuah eh, tindakan yang sangat kontradiktif ya. Tapi begitu anak perempuan dilahirkan, malah mereka merasa malu ya, dan bahkan nanti mereka menguburnya hidup-hidup ya. Kita lihat di ayat berikutnya. Yatawara minal qaum. Mereka menyembunyikan kabar tentang kelahiran anak perempuan mereka tersebut dari kaum mereka. Yatawara minal qaum. Mereka menyembunyikan diri dari kaum yang tempat mereka tinggal. Menyembunyikan diri maksudnya menyembunyikan kabar tentang kelahiran anak perempuan dari istrinya tersebut. Min su'in. Yatawara minal qaumi min su'in. Ya. Min su'i ma busyira bihi. Mereka menyembunyikan diri dari kaumnya, ya,
Dari apa mereka menyembunyikan diri? Min su'i ma busyira bihi. Dari buruknya apa-apa yang mereka diberikan kabar dengannya. Jadi mereka menganggap kelahiran anak perempuan itu adalah buruk, keburukan. Jadi mereka menyembunyikan diri dari kaum mereka terhadap keburukan apa-apa yang mereka diberikan kabar gembira dengannya. Ya, mereka menyembunyikannya dengan rasa takut, ya was-was, dengan perasaan ayumsikuhu ala hunin. Dia bimbang ya dalam keadaan malu, ketakutan, bimbang. Ayumsikuhu ala hunin, apakah dia akan memeliharanya yang lahir tersebut berupa anak perempuan tersebut ala hunin, tapi membawa kehinaan, dicerca orang, digunjingkan orang, diketawakan teman-temannya, diolok-olok ya. Am yadussuhu fit turab, atau ada pilihan lain, dia menyembunyikannya di dalam tanah. Artinya apa? Dia kubur hidup-hidup anak tersebut. Nah, ini pilihannya dua. Apakah akan diasuh, dibesarkan, tapi dalam keadaan menanggung aib yang memalukan, punya anak perempuan di rumah, yang tentunya kalau lagi keluar, nongkrong di warung, di kedai, akan mendapat olok-olokan dari orang banyak, atau mungkin pilihannya apa? Dikubur hidup-hidup. Am yadussuhu fit turab. Itu dulu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mengubur anak-anak bayi-bayi perempuan mereka yang baru lahir. Ya, kita nggak bisa membayangkan Bapak Ibu ya, seperti apa hati mereka ya, seperti apa hati mereka bisa rela mengubur anak yang lahir dari darah daging mereka sendiri, ya, dari rahim mereka sendiri atau dari eh, tulang sumsum mereka sendiri, lalu dikubur bahkan dalam keadaan hidup-hidup. Begitu dulu ceritanya ya, termasuk dulu kalau tidak salah saya mendengar ya Umar bin Khattab pun pernah melakukan hal yang sama. Ya, makanya ketika beliau eh, pernah saya baca sebuah riwayat ketika mengucapkan salam selesai sholat, ya, eh, ketika salam ke kanan beliau tersenyum dan ketika salam ke kiri beliau menangis. Ya, menangis itu karena teringat dulu akan perbuatan jahiliyahnya pernah membunuh anaknya atau mengubur anaknya. Wallahu alam ya, kita perlu cek cerita ini. Tapi itu di antara yang pernah saya dengarkan dulu. Tapi saya belum cek apakah itu benar atau tidak. Intinya dulu perbuatan itu tersebar di kalangan kaum jahiliyah. Ya, lalu kata Allah, "Ala sa'a ma yahkumun." Ingatlah, ketahuilah sesungguhnya sangat buruklah apa-apa yang telah mereka tetapkan. Hukum yang telah mereka tetapkan itu sangat buruk. Maksudnya bagaimana sangat buruk? Yaitu hukum kalau ada anak laki-laki dibiarkan hidup. Mereka gembira, bangga. Tapi kalau ada anak perempuan, pilihannya dua. Mau dibesarkan tapi harus menanggung malu. Mungkin anak itu akan dibiarkan dalam rumah, bahkan di dalam kamar, nggak boleh keluar. Ya, karena mungkin dia nggak tega membunuh. Atau mungkin pilihannya ya dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup di dalam pasir, ya, di dalam tanah. Maka Allah mengecam, ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah sesungguhnya buruk sekali apa-apa yang telah mereka tetapkan dalam sistem aturan sosial kehidupan mereka. Kemudian di ayat berikutnya Allah menjelaskan, lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawu. Bagi orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, orang-orang musyrikin tadi ya, mereka beriman kepada Allah tadi ya, tapi mempersekutukannya. Tapi untuk akhirat mereka nggak beriman. Jadi keimanan mereka ini keimanan yang batil. Percaya adanya Tuhan, tapi Tuhan itu mereka persekutukan dengan makhluk-makhluk yang mereka yakini memiliki manfaat dan mudarat. Tapi kalau urusan akhirat mereka nggak beriman sama sekali. Mereka nggak percaya ada hari kiamat, apalagi ada hari berbangkit, ada surga, ada neraka dan seterusnya. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawu. Bagi orang-orang yang tidak beriman dengan akan adanya akhirat, ya karena nggak percaya akhirat, jadi berbuat atau menciptakan hukum suka-sukanya, ya, karena nggak punya keyakinan nanti ada pembalasan di akhirat. Mereka membunuh sesukanya, berzina sesukanya, minum khamar sesukanya, makan riba sesukanya, ya karena kesempatan untuk mencari yang enak-enak tuh ya di dunia ini saja. Begitu mati ya sudah selesai semuanya, badan menjadi bangkai, dimakan cacing dan ulat. Sudah setelah itu tidak ada lagi pertanggungjawaban. Nah, itu keimanan mereka. Dan sebetulnya Bapak dan Ibu, keimanan akhirat inilah yang diantaranya yang memiliki posisi yang sangat penting juga di dalam mengatur kehidupan manusia, ya, baik dia menjadi apakah dia menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk.
Karena dengan adanya keimanan kepada hari akhirat, maka manusia akan terkendali untuk mengendalikan perbuatannya. Dia tidak akan berani berbuat zalim, dia tidak akan berani berbuat aniaya, dia tidak akan berani melakukan berbagai macam bentuk maksiat yang dilarang oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia percaya ada hari akhirat yang di situ nanti akan ada hari pembalasan, ya, hari mahkamah, hari mizan dan seterusnya. Maka bagi orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat, mathalus sawu, perumpamaan-perumpamaan yang buruk, ya, yaitu tadi perbuatan-perbuatan yang aneh, nyeleneh, ya, jahiliyah dan seterusnya, ya. Mereka mengubur anak-anak perempuan. Sementara di waktu yang sama, mereka juga punya syahwat kepada perempuan dan ingin menikahinya. Kan aneh ya kalau anak perempuan yang lahir dibunuh, lalu dari mana nanti bujang-bujang mereka akan menikah? Bukankah wanita-wanita yang ada akan menjadi tua renta semua? Nah, ini kan sebuah kedunguan yang luar biasa ya. Tapi begitulah, kata Allah mengatakan, orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat memiliki perumpamaan perbuatan-perbuatan yang buruk. Walillahil matsalul a'la. Dan sementara bagi Allah itu adalah perumpamaan yang maha tinggi, yang lebih tinggi, ya, yaitu kemuliaannya, keperkasaannya, kekuasaannya berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat tadi. Wa huwal azizul hakim, dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah itu maha perkasa dan juga maha bijaksana. Dia perkasa tapi tidak sewenang-wenang, dan dia juga bijaksana, bukan berarti lemah, ya, bukan berarti lemah hanya mengambil yang lunak-lunak saja. Enggak, Allah itu aziz. Dia maha perkasa, dia sanggup melakukan apa saja, ya, maha membalas dendam, maha menguasai, tapi di waktu yang sama Allah itu juga adalah zat yang hakim, yang bijaksana di dalam melakukan setiap perbuatan dan keputusannya. Di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan walau yu'akhidullahu nasa. Ini hubungannya dengan antara sifat Allah aziz dan hakim tadi. Allah tuh aziz, dia maha kuasa, maha perkasa, maha kuat, tapi juga hakim, maha bijaksana. Nah, ini bentuk implementasinya di sini. Walau yu'akhidullahu nasa bidzulmihim, dan jikalau yu'akhidullahu nasa, Allah menyiksa manusia bidzulmihim, akibat kezaliman mereka. Ya, itu kalau Allah kepengen, ya, Allah mau, kalau Allah ingin atau hendak menyiksa, mengazab manusia akibat kezaliman yang mereka lakukan dengan segala macam bentuk kezaliman, ya, terutamanya adalah kesyirikan itu tadi, kekufuran dan kemaksiatan yang besar-besar dan sangat tercela seperti membunuh, berzina dan lain sebagainya. Maka apa yang Allah lakukan kalau Allah berkehendak? Ma taraka 'alaiha min dabbah. Allah tidak akan sisakan, Allah tidak akan tinggalkan di atas bumi ini min dabbah, satupun makhluk yang melata. Artinya kalau Allah berkehendak, karena manusia berbuat zalim, semua manusia dan bahkan bukan manusia saja, apa saja yang melata di atas bumi ini akan disikat semua oleh Allah, akan dihabisi, dihancurkan, dibinasakan. Termasuk juga binatang yang selama ini menjadi sumber makanan bagi manusia, ya. Semua yang melata Allah binasakan semua. Itu kalau Allah berkehendak. Tapi kita kembali kepada ayat di atas, Allah itu maha perkasa tapi juga maha bijaksana. Maha pemaaf, maha penyayang. Ya, maha bijaksana di dalam menyikapi perangai-perangai hambanya yang dia ciptakan. Nah, di sini kita lihat kebijaksanaan Allah, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah itu menangguhkan mereka, ya, menangguhkan siksaan atau azab untuk mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya, apa hikmahnya, tujuannya? Ya, barangkali dari selang waktu yang mereka diberikan penangguhan tersebut, ada kemungkinan mereka berubah menjadi baik, ada kemungkinan mereka mendapatkan hidayah, ada kemungkinan mereka bertaubat dan seterusnya. Maka Allah akhirkan. Padahal kalau Allah ingin, seketika begitu dia lihat ada orang ingkar, menolak ajakan nabinya, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan mungkar tadi, ya sebentar saja bagi Allah. Tinggal dibalikkan buminya dari atas, yang di atas menjadi ke bawah, tinggal diturunkan hujan batu, tinggal diturunkan angin badai, tinggal didatangkan tsunami, tapi itu tidak Allah lakukan, ya. Dan sebaliknya Allah tunda azab tersebut bagi mereka sampai waktu yang dia tentukan.
Nah, namun faida jaa ajaluhum, dan apabila jaa ajaluhum, telah datang waktu mereka, ajal mereka, ya, ajal di sini bisa diartikan dengan kematian atau bisa diartikan dengan musibah atau bencana, azab yang akan Allah turunkan kepada mereka. Tapi tentunya semuanya intinya kematian ya, karena azab membawa kepada kematian. Maka apabila telah datang ajal mereka, ajal kematian yang disebabkan oleh musibah, bencana, azab yang diturunkan, maka setelah diberikan penangguhan waktu tersebut yang sesuai dengan ajalin musamma tadi, waktu yang telah ditentukan, maka kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, waktu yang ditentukan itu sudah datang, maka la yastakhiruna sa'atan. Mereka tidak akan bisa meminta untuk menundanya walau sesaat. Oh ya Allah, tunda dulu 1 jam, ya saya mau taubat dulu, saya mau sholat dulu, saya mau istighfar, bertaubat menjadi orang baik, nggak bisa. La yastakhiruna sa'atan. Tidak akan bisa mereka meminta untuk mengakhirkan bencana atau azab tersebut barang sesaat pun, ya, barang sesaat, barang 1 detik pun. Wala yastaqdimun, dan juga tidak mereka bisa meminta untuk dicepatkan. Jadi nggak bisa diundur dan nggak bisa dicepatkan, akan diberikan oleh Allah sesuai dengan ajalin musamma tersebut, waktu yang Allah telah tentukan. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat berikutnya Allah kembali menjelaskan tentang sifat, karakter dan perbuatan orang-orang musyrikin ini terhadap Allah ya, di dalam mempersekutukannya dan menisbahkan, melekatkan kepada Allah apa-apa yang batil ya, yang tidak hak atau tidak benar atau mungkar. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna, ya, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna, dan mereka menjadikan untuk Allah itu apa-apa yang mereka benci. Nah, ini kembali kepada ayat yang tadi di atas, mereka mengatakan Allah itu punya anak-anak perempuan. Jadi di sini Allah menjelaskan orang-orang musyrikin itu menjadikan untuk Allah apa-apa yang mereka benci. Apa yang mereka benci tadi? Yaitu anak-anak perempuan. Jadi kalau anak-anak perempuan itu adalah milik Allah. Jadi yang Allah itu jatahnya anak perempuan. Kalau mereka apa? Jatahnya anak laki-laki, ya. Wa tasifu alsinatuhumul kadhib, dan lidah-lidah mereka menyusun kedustaan-kedustaan, anna lahumul husna, bahwasanya bagi mereka ada kebaikan ya, bagi mereka ada kebaikan dalam kehidupan di dunia ini, ya. Ya, bagi mereka ada kebaikan, bahwasanya mereka nanti akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian ya, sebagian yang eh, mungkin percaya dengan hari akhirat, mereka menganggap nanti mereka akan mendapatkan surga. Tapi kan tadi di atas sudah kita tegaskan, mereka pun tidak percaya dengan hari akhirat. Lalu bagaimana percaya surga ya? Makanya al-husna di sini adalah kebaikan, rezeki, kebaikan, peluang dan lain sebagainya. Nah, ya, atau bisa juga surga ya, tapi surga versi ngawurnya mereka. Ya, nanti mereka akan mati pasti semua masuk surga meskipun mereka di dunia dulu musyrik, mereka dulu di dunia membunuh anak, mereka dulu mabok, berzina dan lain sebagainya. La jarama, kata Allah di sini. La jarama, tidak diragukan lagi. Anna lahumun nara wa annahum mufratun. Ya, bisa jadi di sini yang dimaksud dengan al-husna versi yang mereka sampaikan adalah, ya, mereka semacam mengolok-olok Nabi Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka dalam keyakinannya nggak yakin itu ada surga atau neraka itu. Tapi oke lah, kalau engkau Muhammad mengatakan bagi orang yang taat patuh nanti dapat surga, ya insya Allah kami yang dapatinya, begitulah kira-kira ya. Tapi pada dasarnya mereka nggak percaya dengan surga. Ya, maka di sini Allah katakan wa tasifu alsinatuhumul kadiba anna lahumul husna. Maka lidah-lidah mereka menyusun kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan, bahwasanya mereka nanti kelak mendapatkan kebaikan, yaitu surga versi yang disebutkan oleh Muhammad. Kalaupun ada, begitu kata mereka ya. Lalu Allah menegaskan di sini la jarama, tidak diragukan lagi. Anna lahumun nar, bahwasanya sesungguhnya bagi mereka itu justru adalah api neraka, bukannya al-husna atau surga tadi. Wa annahum mufratun, ya, wa annahum mufratun di sini artinya adalah dan bahwasanya mereka itu mufratun, kalau di sini dituliskan orang-orang yang segerakan, tapi yang benarnya adalah
mufratun itu adalah orang-orang yang ditinggalkan, ya, orang-orang yang dicuekin, ditinggalkan dalam neraka itu mau melolong, kesakitan, mau mengaum, mau berteriak, maka mereka dicuekin, ditinggalkan, diabaikan begitu saja. La jarama anna lahumun nar, tidaklah dikeragukan lagi bahwasanya bagi mereka Allah siapkan neraka jahanam, wa annahum mufratun, dan bahwasanya mereka dalam neraka itu mufratun, artinya dibiarkan, dicuekin, ya, ditinggalkan begitu saja. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat berikutnya Allah menjelaskan kepada nabinya, tallahi, demi Allah. Ya, ini tallahi salah satu cara bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ada dengan wallahi dengan waw, ada dengan ta yaitu tallahi, dan ada juga yang dengan ba, ya, billahi. Biasanya kalau orang Arab bersumpah benar-benar sumpah diborong tiga-tiganya. Wallahi, tallahi, billahi gitu ya. Itu bertanda memang dia serius dalam sumpahnya. Tallahi, demi Allah, laqad arsalna ila umamin min qablik. Sesungguhnya betul-betul kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yunus, nabi-nabi yang sebelumnya, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, ya. Lalu Allah menjelaskan kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu, wahai Muhammad, apa yang Allah utus yaitu para nabi dan para rasul, ya. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Akan tetapi yang terjadi adalah fazayyana lahumus syaitan. Syaitan menghiasi bagi mereka, mereka di sini adalah para umat-umat tadi, a'malahum, perbuatan-perbuatan mereka. Jadi perbuatan-perbuatan mereka itu, tingkah laku mereka sehari-hari dihiasi oleh syaitan. Ya, dihiasi oleh syaitan dengan hawa nafsu, ya. Mereka buat, syaitan itu membuat apa-apa yang mereka lakukan itu terlihat indah, terlihat bijak, terlihat hebat begitu, ya. Nah, itulah perangai syaitan atau perbuatan syaitan yang menghiasi perbuatan manusia. Ya, padahal manusia itu dengan akalnya dia bisa mengetahui sesungguhnya perbuatan itu buruk. Tapi karena ada campur syaitan di sini, campur tangan syaitan, syaitan menghiasinya, ngasih-ngasih dekor gitu. Jadi sesuatu yang buruk kalau dihiasi, kasih dekor, nampak kelihatan indah, ya, padahal aslinya adalah buruk. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, ya. Seperti zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, orang yang aslinya jelek bisa dibuat cantik, ya. Bahkan yang laki-laki bisa dibuat jadi perempuan dengan make up yang sedemikian rupa. Nah, begitulah syaitan juga melakukan make up kepada amal-amal manusia. Lalu Allah jelaskan fahuwa waliyuhumul yaum. Maka syaitan yang dulu di dunia menghiasi amal-amal mereka itu, maka fahuwa waliyuhumul yaum, maka dia menjadi pemimpin mereka hari ini. Ya, menjadi penolong mereka hari ini atau pemimpin mereka hari ini, yaitu di neraka, di akhirat, ya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka semua, baik para syaitan, iblis, dan orang-orang kufar ini, orang-orang musyrikin ini, walahum adzabun alim, dan bagi mereka semua Allah berikan azab yang sangat pedih, waliyadu billah, ya. Dan di ayat yang terakhir, Bapak dan Ibu yang kita tadabburi pagi ini, Allah menjelaskan wa ma anzalna 'alaikal kitaba, dan tidaklah kami menurunkan, wa ma anzalna, dan tidaklah kami menurunkan 'alaikal kitaba, atasmu alkitab, yaitu Al-Qur'an ini, Al-Qur'anul Karim. Dan tidaklah kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Al-Quranul Karim itu, kecuali litubayyina lahum, kecuali adalah litubayyina lahum, agar kamu menjelaskan kepada mereka, kepada umatmu, ya, alladzi ikhtalafu fih, yaitu apa-apa yang mereka berselisih faham, berselisih pendapat, bertengkar tentangnya dalam perkara-perkara agama, dalam perkara-perkara tauhid, dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan ketuhanan, hukum-hukum, syariat, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu esensi Nabi Muhammad, diturunkan kepadanya Al-Quran itu untuk dijelaskannya. Jadi bukan Nabi itu hanya sekedar menyampaikan ayat-ayat Al-Quran secara letterlek begitu saja, Bapak dan Ibu. Tetapi Nabi juga diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskannya. Makanya kenapa hadis-hadis, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ya, ikrarnya Nabi, itu semua menjadi dasar hukum yang sangat fundamental untuk kita umat Islam. Karena Allah menjelaskan di sini
kami menurunkan kepada engkau Al-Quran itu untuk engkau jelaskan. Nah, tentu menjelaskannya dengan kata-kata, dengan tindakan dan perbuatan. Sehingga apapun yang datang dari Nabi berupa perkataannya, perintahnya, larangannya, anjurannya, kemudian juga perbuatannya, maka itu semua menjadi dasar hukum bagi kita di dalam menjalankan agama ini. Karena memang itulah esensi diutusnya Nabi oleh Allah kepada kita. Agar beliau menjelaskan untuk kita apa-apa yang kita berselisih pendapat dalam hal tersebut. Itu dalam hal agama. Wahudan, dan Al-Quran itu juga menjadi petunjuk, warahmatan, dan menjadi rahmat, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang mau beriman dengan Al-Quran itu. Ya, jadi menjadi tabyin, penjelas, dan juga menjadi hudan, petunjuk, dan menjadi rahmat, ya. Hudan artinya petunjuk, petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, untuk mengenal Allah, untuk mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui kekuasaan-kekuasaan Allah, dan petunjuk juga dalam hal hukum-hukumnya, ya. Warahmah, dan Quran juga menjadi rahmat. Rahmat di sini apa? Ya, menjadi obat bagi jiwa, menjadi penenang bagi hati, dan juga menjadi sumber rezeki, berupa pahala-pahala yang kita tabung di dalam catatan amal baik kita kalau kita membaca huruf-huruf Al-Quran, atau bahkan juga rahmat di sini adalah rezeki dalam bentuk materi yang Allah berikan melalui bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi itu tadi sudah kita sampaikan tadabbur daripada surah An-Nahl ayat 55 sampai ayat 64, ya. Dan kesimpulannya dari awal sampai akhir tadi masih membahas seputar hal-hal yang berhubungan dengan tauhidullah, dakwah Rasulullah SAW kepada orang-orang musyrikin, dan bentuk-bentuk kejahilian, kebodohan dan kedunguan orang-orang musyrikin di dalam keyakinan mereka kepada Tuhan eh, yang yang mereka sembah. Mudah-mudahan ada manfaat dari yang sudah kita sampaikan ini, Bapak dan Ibu. Ada hikmah, ibrah, dan mauizah yang bisa kita petik bersama, dan penambahan wawasan dan ilmu pengetahuan. Ya, tentunya banyak hal-hal yang masih perlu kita gali dan kita dalami. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan dan salah dan khilaf ucapan dan perkataan saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiannya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.